Hello, selamat pagi, Mind Zimmer. Good morning. Good day, actually. Hello, Banyu. Hello, Melinda. Hello, Melan Collier. Selamat pagi ya. Good day, everyone. Hello, General D. Good day, everyone. Thank you for joining ya. Hello, ubur-ubur laut. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Yuk guys, sesuai dengan komen yang pertama keluar itu, ada yang mau latihan bahasa Inggris gak sekarang? Latihan bahasa Inggris sesuai profesi ya. Sesuai profesi, sesuai minat, sesuai pekerjaan, sesuai usaha. Ini bukan latihan grammar ya, ini latihan praktek komunikasi. Sekarang, gak usah nunggu siap dulu, karena gak akan siap kalau gak latihan. Jadi live ini adalah untuk latihan langsung ya, praktek komunikasi alias ngobrol atau baca teks atau bicara tentang profesi atau pekerjaan untuk ya ngelatih supaya ada manfaatnya gitu loh, biar makin mahir bahasa Inggris kalau belum mahir. Jadi live ini hanya untuk beginner sama untuk yang untuk yang beginner sama yang intermediate, bukan untuk yang advance ya, sorry ya. Karena untuk yang advance udah nggak usah diajarin lah, nggak usah dikasih tahu lah. Karena yang advance itu udah pasti pakai sehari-hari lah bahasa Inggrisnya. Ini yang belum pakai bahasa Inggris sehari-hari, yang masih berkutat di grammar sama tenses mulu, udah bertahun-tahun tapi nggak mahir-mahir. Cara yang mahir gimana? Ayo sekarang kita praktekin supaya mahir. Ya, jadi nggak usah takut, nggak akan dikomentarin, nggak akan diketawain, nggak akan disalahin. Tapi kalau salah akan dikasih tahu. Cuma bukan untuk dihina, tapi untuk diperbaiki gitu. Jadi kalau ada yang nggak punya teman latihan sehari-hari, bingung caranya gimana sih, kok gue nggak mahir-mahir bahasa Inggris? Ayo sekarang, kalau mau. Ya, yang mau latihan sekarang ya. Latihan baca sesuai dengan minat profesi atau pekerjaan, atau latihan ngobrol sesuai profesi pekerjaan yuk sekarang. Atau ada yang mau wawancara, ayo kita pura-pura wawancara yuk sekarang ya. Wawancara untuk bidang pekerjaanmu, asal selama bukan tentang ilmu peroketan ya. Kalau tentang ilmu roket aku nggak bisa, tapi kalau masih masalah sosial, ilmu politik, hukum mungkin masih bisa lah. Tapi untuk ilmu roket ya sorry, aku nggak bisa bantu banyak ya guys. Siapa yang mau latihan sekarang ya, yang nggak punya teman, yang bingung, nggak punya teman latihan maksudnya, terus bingung kok gue nggak mahir-mahir sih ya bahasa Inggris, kenapa ya, udah bertahun-tahun, udah 6 tahun belajar bahasa Inggris di sekolah, udah les berkali-kali tapi nggak mahir-mahir, itu kenapa gitu. Padahal bahasa Inggris itu bisa digunakan untuk memberdayakan aset utama yang ini. Ayo guys atau gals ya sama aja. Thank you for the likes. Ayo yuk yang mau latihan bahasa Inggris, ayo sekarang. Latihan ngobrol, latihan baca, ayo. Beneran ini nggak bukan untuk ngerjain, bukan untuk ngetawain, bukan untuk gaya, bukan untuk pamer, benar-benar supaya pada mahir bahasa Inggris yuk. Tapi harus baca bersuara ya, jadi tolong kasih tahu saya situs yang mau dibaca, buku yang mau dibaca, terus biar saya bisa buka, terus kita latihan baca bareng yuk. Latihan baca bareng bersuara agar terlatih pelafalan, terus udah gitu terlatih intonasi, terus udah gitu agar terlatih comprehension atau pemahaman.
karena tiga-tiganya itu penting gitu. Karena bahasa Inggris itu alat komunikasi, bukan grammar atau tenses yang jadi tujuannya. Terus juga bukan IELTS atau TOEFL yang jadi tujuannya. Tujuannya adalah komunikasi, bukan juga buat gaya. Ya guys, kalau ada yang nggak punya teman latihan, masih bingung kenapa gue nggak mahir bahasa Inggris, yuk sini kita praktek sekarang biar mahir yuk. Nggak bayar kok di sini, nggak bayar di live, privat bayar, beli bahan bayar. Bahannya tuh 250.000 sesuai dengan profesimu, minatmu, pekerjaanmu, sama mungkin rencanamu 5 tahun ke depan. Nah bahannya seperti itu. Bukan grammar yang aku kasih, bukan contoh kalimat yang aku kasih bahan sesuai untuk mengembangkan pemahaman akan istilah-istilah sama keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam profesimu itu 5 tahun ke depan juga. Biayanya itu 250.000, tapi kalau di sini gratis. Di live ini gratis. Nggak usah give, nggak usah like, nggak usah share, nggak usah follow. Yang penting mau praktek, karena kalau nggak dipraktekkan nggak akan mahir-mahir bro, sis. Mau latihan grammar, mau latihan tense bertahun-tahun tapi nggak pernah mau keluar zona nyaman, nggak akan mahir-mahir. Ya, jadi bahasa Inggris itu ya dipakailah untuk ini, untuk memberdayakan diri sendiri gitu. Dipakai sehari-hari baru bisa mahir, tapi dengan cara mau memahami sesuai konteks, mau menimba atau menggali ilmu dengan itu. Ya kan buat apa gitu latihan grammar, latihan tenses bertahun-tahun gitu, berbulan-bulan, tapi nggak pernah dipakai untuk profesi, untuk kehidupan sendiri gitu. Kalau nggak dipakai untuk kayak gitu ya nggak bakalan mahir bahasa Inggrisnya. Jadi butuh proses ya guys. Orang tuh yang tinggal di Amerika aja ya masih harus bertahun-tahun untuk mahir bahasa Inggris. Mereka pun harus buka kamus tuh yang merupakan penduduk asli Amerika segala macam, itu pun buka kamus, apalagi kita. Jadi nggak boleh males buka kamus kalau mau mahir. Minimal harus cari tahu arti sesuai konteks kalau males buka kamus. Tapi ya kalau nggak buka kamus ya gimana mau mahir coba. Jadi membiasakan buka kamus itu nggak hanya satu kata yang ketemu pertama kali artinya inilah yang harus jadi di kalimat itu, nggak bisa. Jadi satu kata bahasa Inggris itu bisa bermacam arti sesuai dengan nuansa kalimat dan juga profesi. Misalkan kata interest dalam bahasa Inggris, interest itu bisa bisa ketertarikan, bisa bunga. Di perbankan itu interest itu artinya bunga. Di ilmu hubungan internasional atau politik, interest itu kepentingan. Sama kayak capital tuh bisa ibu kota, bisa juga modal, tergantung bidangnya. Jadi siapa yang mau naik sekarang ya, latihan bahasa Inggris sekarang ya, tolong kasih tahu aku situsnya apa yang mau dibaca, bahan bukunya apa yang mau dibaca. Ayo kita baca bersuara yuk. Karena kalau kita baca bersuara itu yang diajak aktif itu mulut, telinga, sama akal. Mulut jadi melafalkan dengan lebih baik dan benar, telinga mendengarkan pelafalan yang benar dan memahami. Terus akal ini makin nambah jaringan gitu loh, nambah jaringan untuk memahami dan ngotak-ngatik kata, sehingga makin cerdas lah kita. Jadi disuruh baca tuh sama Tuhan itu nyuruh kita baca tuh biar kita kaya raya guys, gals. Baca tuh bukan hanya baca kitab suci ya, baca segala macam ilmu yang bermanfaat dan baik. Karena Tuhan tuh pengen kita hidup
sukses dunia akhirat, kaya raya dunia akhirat. Makanya perintah pertama dari Tuhan itu bacalah. Bagi umat Islam ya, perintah pertama ke seluruh umat manusia itu bacalah. Bukan puasalah, bukan sholatlah, bukan hajilah, bukan zakatlah, bukan sholatlah, tapi bacalah. Karena Tuhan ingin kita sukses dunia akhirat. So sekarang ayolah kita baca yuk, latihan baca bahasa Inggris sesuai minat, bidang, profesi, usahamu. Kalau nggak punya teman untuk latihan, kalau masih bingung caranya gimana sih, kok gue nggak mahir-mahir gitu. Udah belajar bahasa Inggris di sekolah 6 tahun, udah les berkali-kali, kok gue nggak mahir-mahir ya. Nah sini, ayo kalau mau kita latihan sekarang, gue kasih tahu gimana. Tapi harus berani ya, jangan takut salah, karena ini latihan, ini bukan wawancara, ini juga bukan untuk ngerendahin orang kok. Ini cuma mau ngasih contoh. Gimana sih caranya mahir? Ayo, kalau mau contohnya ayo sekarang. Dan jangan nunggu, gue belum siap nih, nanti aja deh kalau gue udah siap. Ya kapan siapnya kalau nggak pernah latihan? Latihan itu biar siap. Jangan nunggu siap dulu baru latihan, nggak akan siap-siap. Gitu aja udah. Latihan itu untuk siap. Kalau ketahuan kesalahannya dari sekarang lebih bagus kan, daripada salah depan klien, daripada salah depan pewawancara, daripada salah depan bos, mendingan salah di sini. Dan kalau gue ngehina-hina ngetawain orang salah di sini ya gue katro dong, karena bahasa Inggris itu kan biasa aja gitu, bukan sesuatu yang mewah dan udah bahasa sehari-hari, tapi penting. Mau bukti bahwa bahasa Inggris itu udah sehari-hari, coba lihat akte kelahiran anak-anak bayi sekarang tuh. Udah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kan. Berarti itu bukti bahwa bahasa Inggris itu udah bahasa sehari-hari. Dan aksen itu tidak penting ya. Yang penting itu pemahaman. Yang penting itu pelafalan. Dibandingin aksen, lebih baik pelafalan yang baik dan benar daripada aksen. Oke, guys, gals. Yuk, yang mau latihan sekarang ayo. Yang mau latihan baca, yang mau latihan ngobrol sesuai profesi, silakan aja. Nggak usah bayar apapun di sini. Tapi kalau mau privat bayar. Privat itu 200.000 per jam. Per 1,5 jam 200.000. Kalau cuman di bawah 10 sesi. Kalau di atas 10 sesi jauh lebih murah. Apalagi kalau 20 sesi. 21 sesi. Terus kalau mau beli bahan aja sesuai dengan profesimu, sesuai dengan pekerjaanmu, sama sesuai dengan cita-citamu 5 tahun ke depan, itu 250.000. Dapat apa aja tolong WA saya kalau mau. 250.000 itu nanti dapat bahan yang kayak apa, sesuai profesimu, sesuai pekerjaanmu, untuk makin mengenali istilah-istilah terkait sama keterampilan-keterampilan terkait yang harus dikembangkan menggunakan bahasa Inggris agar makin profesional lah dalam bidangmu. Kan itu tujuannya bahasa Inggris kan, untuk memperkaya kita kan, memperkaya kita di sini dulu nih, baru kita kaya di luar. Setelah praktek dan pengalaman, baru kita bisa ngasih solusi ke orang atau manfaat ke orang. Nah, solusi atau manfaat itulah yang dibayar orang. Semua konglomerat kan pasti ngasih solusi tuh. Konglomerat apa? Konglomerat mie instan. Dia ngasih solusi apa? Ngasih solusi mie instan. Jadi kalau mau kaya raya itu ya kasih solusi lah ke orang. Ayo guys, nggak ada yang instan. Apalagi bahasa Inggris itu butuh, paling nggak ya kalau mau tanya ChatGPT atau AI, berapa jam sih latihan berkualitas yang diperlukan seseorang agar tingkat bahasa Inggrisnya tuh pada tingkat profesional gitu. Setahu gue sih 600 sampai 750 jam.
dan itu harus sendiri. Kalau privat mah percuma gitu. Privat paling cuma 1-2 bulan kan kalau privat. Itu nggak sampai 600 jam. Sisanya harus latihan sendiri. Harus disiplin. Nggak harus disiplin, sorry. Harus punya motivasi kuat. Agar tiap hari latihannya. Kalau disiplin mah tanpa motivasi nggak akan jalan. Bener juga kata orang, disiplin tanpa motivasi juga buat apa? Yang penting itu motivasi dulu. Seberapa besarkah arti keterampilan bahasa Inggris bagi dirimu sehingga dirimu mau latihan setiap hari secara konsisten demi mendapatkan keterampilan mahir berbahasa Inggris, berkomunikasi ya, lisan maupun tulisan. Jadi lupakan aja tuh aksen. Buat apa aksen? Orang bisa aja aksen bener tapi ngomongnya sampah, bisa aja kan. Ngomong dengan aksen yang keren gitu ya, tapi isinya nol gitu, bisa. Mendingan pelafalannya yang benar, isinya bagus, isinya bermanfaat buat diri sendiri sama orang lain. Kalau mau mempelajari aksen, lebih baik mempelajari aksen guna memahami bunyi dari setiap bangsa yang menggunakan bahasa Inggris dengan cara yang berbeda gitu loh. Kalau mau pelajarin aksennya Australia itu kayak gimana sih? Boleh, biar kita paham sama orang Australia. Jadi gue tuh waktu kecil kan gedenya di Amerika tuh selama 8,5 tahun. Habis itu gue kerja di satu lingkungan di mana orangnya orang Australia semua. Gue seminggu 2 minggu pertama tuh stres abis karena gue nggak ngerti apa sih yang mereka ngomongin, padahal mereka bahasa Inggris gitu. Betul bang, saya semakin hafal, rumus makin gagap bicara, tapi rumus latihan bicara mulai lancar ya lakukan, dipraktekin. Gue 1-2 minggu pertama tuh stres, ini orang ngomong apa sih gitu. Parah, gue gedenya di Amerika gitu kan. Tapi ya lama-lama gue ngerti, oh dia kalau ngomong ini maksudnya gini, oh dia pelafalannya seperti ini. Baru, bukan berarti gue harus melafalkan bahasa Inggris sesuai orang Australia, enggak. Yang penting gue paham dan mereka paham gue gitu. Ayo guys, siapa yang mau latihan sekarang ya? Latihan baca buku ya, latihan baca situs, latihan baca artikel sesuai dengan profesi. Apa yang bagus buat nambah vokal? Baca yang banyak kak, Selagro. Baca yang banyak, rajin buka kamus, rajin memahami sesuai konteks. Jadi pas kita buka kamus itu, jangan begitu kata yang pertama nongol, itulah dia, terus kita paksain ke kalimat, nggak bisa. Kita harus lihat kata itu, terus kita scroll gitu ya, kita cari ke bawah, ini nuansa artinya apa aja sih dari kata ini. Habis itu kita cocokin dengan kalimat yang kita mau pahami gitu. Ini kata ini cocokin dengan pengertian ini atau enggak. Habis itu kita kalau masih bingung, kita ngeliat kata-kata sebelumnya, kalimat-kalimat sebelumnya sama kalimat-kalimat di bawahnya. Oh, ketahuan tuh logikanya kemana, logika kalimatnya tuh ngebahas apa. Nah, kita tinggal pilih tuh di antara semua arti itu, kita milih yang paling cocok yang mana. Kalaupun tidak ketemu, ya coba cari di kamus Inggris. Kalau nggak, cari di kamus Indonesia. Kadang-kadang kita harus muter otak nih, kita harus mikirin konteks, kita harus mikirin sikon yang ada di kalimat itu. Barulah kita, kalau blank sama sekali, barulah kita minta AI gitu. Karena kalau kita langsung ke AI itu yang pintar, bukan kita. Dan AI itu bakalan ngeganti siapapun yang bisa diganti. AI sama robot ya. Karena AI sama robot tuh gak pernah minta cuti, gak pernah ngambek, gak pernah ngomel, gak pernah kesel, gak pernah ngomongin orang, gak pernah kena macet, gak pernah datang bulan, gak pernah minta liburan, gak pernah capek, gak pernah ngantuk, gak pernah lapar, gak pernah ke kamar mandi ya. Makanya semakin banyak perusahaan pakai robot. Oke guys. Dan lu bayangin aja, AI itu bisa nelfon orang,
bisa bikin janji ketemu sama orang, bisa ngeset email kalender orang, bahkan karyawannya. AI itu udah bisa ngerjain itu semua. Terus kita mau ngapain nanti? Coba ngerjain apa kita? Kalau baca aja sama nulis aja nggak bisa. Baca aja menulis aja nggak bisa, ngandelin AI, kita mau ngapain coba? Kalau mau tuh terampil lah dalam hal mengarang mengarang cerita, mengarang esai, karena itu bernilai banget deh. Coba tanya ChatGPT sama saya, tanya AI, apa sih manfaat keterampilan menulis tuh bagi kehidupan pribadi sama kehidupan profesional? Mendatangkan cuan nggak sih keterampilan menulis itu? Kalau iya, itu kan bisa bisa didapat dengan cara gratis. Yang penting kan mau praktek. Oke guys, ini bentar lagi gue end live ya. Gue udah mulai bosan nih, nggak ada yang naik. Kan yang penting Allah udah ngeliat gue. Udah gue, hello Mr. Mo. Udah ngeliat gue ngelakuin apa yang gue harus lakuin. Ayo. Kalau nggak ada yang mau naik ya udah, gue mendingan tidur. Ayo guys. Good Hello, day, Mr. KK47. Yes, Hello, yeah. how are you? Awesome, Mr. Mo. Okay, cool. So what's up today? Are you off from work? Yes. Okay, cool. So you're gonna go to sleep soon, yeah? Yeah. I don't know. Okay, okay. So you're just waiting, yeah, to get sleepy. Yes, Mr. Mo. Okay, so what do you want to talk about today? Yeah. I mean, like, the main problem is a laziness. Sometimes when Yeah, I want to learn more about English, yeah, so yeah, I think that's it. yeah, betul. That's basically it, yeah. Laziness sama maybe lack of motivation, I guess, yeah. Because we're tired sometimes, yeah, from work. Yes. Yeah, that's normal, Pak. That's normal. So yeah, anybody else want to come up? Karena kita udah temu solusinya barusan. Motivasi. Yeah. Motivasi masalahnya. Motivasi itu karena kadang capek because we're tired. So ya solusinya ya supaya nggak capek gimana? Tidur dulu kah? Ayo guys, come on. Siapa yang mau naik yuk? Ngobrol yuk, latihan yuk. Because I feel, Mr. Mo, it's really hard to be consistent. Betul. That's right. It's hard to be consistent. Yeah, but yeah, it goes back to motivation, Pak, as far as I know, see. Yes. Yeah, so motivation is the key. Why do you want to like get better at English? That's the motivation. Yeah. Okay, Capricorn, come on. Yo, siapa lagi yang mau naik yuk? Ini di sini nggak akan dijudge kok. Ini buat beginner sama intermediate aja ya. Kalau yang advance udah nggak bisa diajarin lah, udah pada mahir lah. Kasih kesempatan yang lain.
Good day, Miss Capricorn. Miss to Hello. Mr. Capricorn. Hi, how are you? Capricorn. Hello. Hi, good day. Hi. How are you? I'm fine, thank you. You're welcome. What do you want to talk about? Do you want to practice something? Yeah, I wanna practice my English Speaking, conversation. conversation, but Okay, so what do you want to talk about, Miss Capricorn? I don't know how to talk. I want to talk. But Give us a topic, Capricorn. Give me a topic. Like, what do you want to talk about? What's your problem in like getting better at English? Hi, Mrs. Mayans. Mrs. Mayans, want to come up? Mrs. Mayans is a teacher, guys, for English as well. She's my friend. uh, I know how to speak English, but a little, but difficult to me to conversation. Because what? You're Once, not yeah, confident? yeah, not confident. Once I have no confidence. That's why Okay. I feel shy to talk. Okay, but Capricorn, to be honest, I think your English is like already intermediate and above. I think maybe you're already advanced actually, judging by how you talk right now. You're not basic. You're like intermediate and advanced. So all you need is more practice, kak. Yeah, just more Yeah, practice. Terus profesi kakak apa? me. Hmm. Saya bekerja di perusahaan telekomunikasi di Indonesia, Telkomsel. Kalau di Oke. Timor Jadi, Leste, oke, cool. ya, Oke, cool. So, mungkin kakak tuh perlu latihan banyakin conversation. baca istilah-istilah terkait telekomunikasi, Kak, biar lebih Iya, lebih pede lagi, ya. Kuasai iya, istilah-istilah tentang telekomunikasi, Kak. Dalam bahasa Indonesia, Inggris maupun dalam bahasa lokalnya Timur Leste ya. ya, Tetun. Berarti kakak bisa 3 bahasa tuh, Tetun, ya. Kakak tuh bisa 3 bahasa, keren banget. Jadi jangan minder, Kak. Kakak tuh udah bisa 3 bahasa, kakak tuh trilingual, udah. Kasih. Mm-mm. Jam berapa sekarang Kak di sana Kak? Di sini jam 8:11. Oh berarti 2 jam lebih cepat ya? Iya, Oke, oke. Gimana cuaca di sana Kak? Panas? Cerah? panas, Hujan? Oke, panas. 2 hari ini selalu mendung, hujan deras. oke, Ya, oke. Aku pernah ke sana tuh Kak, waktu udah merdeka. di mana daerah mana? Dili. Oh, Dili. Kalau kami sekarang tinggal di Suai, di Kota Lima, Oke. tahu? Distrik. Enggak, tapi aku oke. Oke. Tapi aku ke sana tuh udah lama banget, udah tahun 2001 apa 2002 tuh aku ke sana. 2002 itu masih kecil. Eh, aku udah kerja. Ya, Lagi sarapan apa nih? Lagi sarapan khas khas Timor Leste atau apa nih? What are you eating for breakfast? bubur. Oh, just normal bubur? Like, Porridge, because I like to eat porridge every morning. yay! Bubur ayam? No, just bubur. Oke, oke, Bubur. oke. Ya, Nasi, oke, oke. Oh, so you work at an Indonesian company, ya? ya. Interesting. Interesting, interesting. Nice. So, Kaka, anything else you want to say, you want to talk about? Or you want to, AK-47, you want to chat with Capricorn here? Anything you want to talk about? Nanti Hi ada guys, yang come naik, on. terus kita saling Oke. tanya jawab saja dalam bahasa Oke, Inggris. siapa lagi? Ya, Oke, who else wants to join? Kak Zahra, you want to join Kak Zahra? Zahra, sorry. Siapa lagi yang mau join yuk latihan bahasa Inggris yuk.
ngobrol yuk. Kita manfaatin bahasa Inggris untuk memberdayakan diri sendiri yuk. Bukan belajar grammar sama tenses melulu yuk. Kita keluar dari zona nyaman yuk. Kita pakai bahasa Inggris untuk memberdayakan diri sendiri yuk. Let's go guys. Ada yang mau latihan wawancara nggak? Ayo kita pura-pura wawancara yuk. Siapa tahu ada yang mau wawancara bulan depan. Bingung, masih bingung mau ngomong apa? Ayo sekarang, latihannya sekarang, nggak usah bayar. Selama bukan soal ini ya, bukan soal ilmu roket ya. Kalau ilmu roket gue nggak bisa deh. Tapi kalau masih masalah sosial, masalah hukum, masalah politik, ayo latihan wawancara sekarang. Ayo guys, jangan takut, jangan malu. Yuk, yang mau latihan, ayo sekarang, jangan takut. Nggak usah nunggu siap dulu, nggak usah banyak alasan deh. Aduh, gue belum siap nih. Ya latihan itu biar siap, jangan nunggu siap dulu baru latihan. Nggak tahu Pak Taufik, seenaknya aja. Ya guys, kemana? Latihan ya sekarang. Ada yang mau latihan wawancara nggak sekarang? Ayo. Ada yang mau latihan baca artikel, buku, website sesuai profesi? Ayo sekarang. Ada yang mau ngobrol? Aku mau latihan interview tapi aku masih di jalan. Oh, ya sekarang di jalannya nyetir nggak? Kalau nyetir ya udah, jangan. Tapi kalau nggak nyetir, ayo sekarang. Jadi kalau mau latihan wawancara tuh kalau bisa ya siap-siapnya itu paling nggak minimal sejelek-jeleknya tuh 3 bulan sebelumnya lah. Jadi seharusnya setahun sebelumnya udah latihan terus, baca buku, mengarang, ngobrol, baca buku sesuai profesimu. Biar mahir. Jadi nggak usah siap-siap. Pas mau diwawancara udah siap dari setahun yang lalu gitu loh. Jangan pas mau wawancara habis itu buru-buru latihan, ya kagak bisa lah. Kan sayang gitu. Lagi pula kalau baca tiap hari, latihan tiap hari, itu kan memberdayakan diri sendiri. Lama-lama itu ada imbasnya. Itu nanti lama-lama membawa manfaat bagi kehidupan pribadi. Jadi jangan males kalau bisa. Gue juga sering males sih. Tapi kalau gue lagi males ya paling nggak minimal gue dengerin audiobook guys. Jadi sambil main Othello dengerin audiobook gitu. Karena mau nggak mau secara sadar maupun tidak sadar, akal bawah sadar kita tuh ngerekam informasi. Jadi kalau kita udah biasa dengerin audiobook 3 kali 4 kali itu lama-lama otomatis nempel sendiri lah gitu. Satu audiobook itu paling 8 jam kan? 8 jam sambil nyetir, sambil nyuci baju, sambil makan, sambil ngopi, sambil motong rumput. Kan bisa sambil dengerin sejam 2 jam sehari. Dapat ilmu kan? Tapi harus buka kamus, jangan males. Percuma kalau kita dengerin sesuatu tapi kita nggak paham karena kita nggak mau buka kamus. Buka kamus itu pun demi memahami sesuai konteks. Bukan langsung ketemu kata yang pertama langsung memaksakan ke kalimat itu, nggak bisa. Satu kalimat itu kadang punya beberapa nuansa arti dan artinya pun bisa sesuai dengan profesi. Ya, jadi jangan dipaksain begitu buka kamus, inilah dia artinya. Nggak bisa, harus cari tahu dulu ini kalimat ini maksudnya apa. Terus cocok nggak sama kalimat-kalimat di atasnya, sama kalimat-kalimat di bawahnya. Pengertian ini pas nggak sih? Gitu. Jadi kalau lagi baca tulisan tentang perbankan, terus ketemu kata interest. Nah, kata interest di dalam kalimat soal perbankan itu bisa ketertarikan, bisa kepentingan, atau bisa bunga. Tergantung, tiga-tiganya bisa tuh.
Jadi kita harus tahu ini kalimat ini dia maksudnya bunga atau dia maksudnya ketertarikan atau maksudnya kepentingan. Kayak gitu. Kata to aja bisa banyak arti. Kata to. To untuk, to ke, in order to, agar guna. What is the interview about? You take it, sir. Tanya sama Pak itu, Pak siapa tuh? Bukan gue yang interview. Bukan gue yang mau jalanin interview. Siapa tuh tadi yang mau jalanin interview? Pak Muhammad kayaknya. Muhammad Taufik yang mau interview. Jadi guys, kemarin juga 2 hari lalu juga ada tuh yang naik bilang dia mau wawancara untuk jadi pramugari di pesawat pribadi. Wawancaranya hari Jumat besok, ngomongnya hari Selasa. Terus pas gue tanya, gue kan bingung kalau gue tawaran privat juga terlalu mepet kan. Terus gue bilang aja, lu mau nggak latihan sekarang gitu, wawancara di live. Pas gue wawancara di live, gue nanya dalam bahasa Inggris, lo tuh 5 tahun ke depan tuh mau ngapain gitu. Itu kan pertanyaan umum yang biasa ditanya sama HRD gitu ya. Kalau lu mau perusahaan ini, kira-kira lu ngebayangin diri lu tuh 5 tahun ke depan tuh lagi ngapain? Itu nggak bisa dijawab sama dia. Waduh gila, gue bilang. Kalau kayak gitu, jadi pramugari di maskapai biasa aja susah, apalagi pramugari di penerbangan di atas bintang 5 gitu. Ngerti gak sih? Pesawat pribadi itu kan di atas bintang 5 ibaratnya. Di atasnya orang kaya. Itu orang kaya abis gitu yang punya pesawat pribadi. Terus lo nggak bisa jawab itu. Waduh, udah deh mendingan seharusnya lo udah siap-siap dari setahun yang lalu gitu. Sorry to say ya guys. Jadi bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang bisa instan, nggak bisa kayak gini nih. Nggak bisa dalam sebulan 2 bulan. Tapi jangan sampai juga belajar grammar sama tenses 6 tahun nggak mahir-mahir. Buat apa belajar grammar sama tenses 6 tahun nggak mahir-mahir? Ya kan kita selama ini belajar tenses sama grammar nggak mahir-mahir. Kenapa? Karena kita nggak pernah mau keluar zona nyaman, nggak pernah mau dipraktekin sesuai profesi. Yang penting substansi bro, substansi sesuai profesimu bro. Sama dirimu tuh tahu nggak perusahaan yang mau dilamar apa, visi misinya apa, kliennya siapa aja, apa yang menjadi tujuan utama dia, di mana dia sumber keuntungannya apa aja, kayak gitu. Terus tugasmu apa? Kalau untuk sailor ya sama aja. Sailor itu fungsi dirimu sebagai seaman tuh apa, di posisi apa, dan apa shipping yang Anda lamar tuh siapa, mau kemana, negara apa, bawa apa, kayak gitu-gitu yang harus dikuasai dalam bahasa Inggris kalau memang bahasa Inggris penting. Ya Scanavi, oke. Gini aja deh, kalau udah belajar grammar 6 tahun ya, 6 tahun di sekolah, udah belajar tenses 6 tahun di sekolah, udahlah ambil buku tentang ilmu yang disukai, coba makan tuh buku, maksudnya lahap lah tuh buku, tapi dengan cara rajin buka kamus, nanti lama-lama grammarnya dapet juga. Karena di buku itu kan udah terstruktur tuh, kalimat-kalimatnya bagus, nah itu bisa kita pelajarin juga di situ. Terus gitu kalau grammar nggak dipakai ya nggak bakalan mahir juga, jadi harus rajin ngobrol sama rajin ngarang, kalau bisa ngarang tulisan gitu, dipraktekin grammarnya. Karena kalau nggak dipraktekin kita nggak bakalan dapat pengalaman, dan tanpa pengalaman nggak akan bisa bawa manfaat ke orang kan, nggak bisa memberi manfaat ke diri sendiri maupun orang lain. Praktek itu, belajar itu, baru pengalaman itulah yang dibayar orang gitu. Thank you guys for the likes. Kak Capricorn udah selesai makannya? Lagi itu kali sibuk.
AK-47, wanna talk about something? Wanna say something? Yes, Mr. Mo. Go ahead. Uh, how long it takes for you to be fluent in English? Actually, Mau uh, jujur, mau jujur, yeah, mau jujur. based on your experience. Gua sampai sekarang juga belum belum mengatakan diri gue fluent karena gue masih belajar, bro. Itu nggak bisa nggak apa-apa, nggak usah takut Mario. Tapi gue nggak bisa angkat nih Mario, gimana ya? Coba lu request deh. Gue buka ya, buat umum ya. Yeah. Jadi walaupun gue gedenya di Amerika 8,5 tahun waktu SD sampai SMP kelas 1, gue juga udah les LIA sampai Advance 4 dari Intermediate 1. Itu gue nggak bisa juga dikatakan mahir gitu. Dalam hal waktu gue baca buku tentang hubungan internasional gitu ya, gue tuh masih bawa-bawa kamus. Apalagi pas gue jadi penerjemah lepas, wah lebih gila lagi, lebih katrok lagi bahasa Inggris gue gitu. Pas ternyata gitu ya. Nah akhirnya setelah 13 tahun jadi penerjemah lepas, nah barulah gue bisa lah mulai ngajar orang. Jadi tuh nggak setahun 2 tahun, tapi jangan sampai setahun 2 tahun belajarnya grammar terus, belajarnya tensi terus, Oh, apalagi 6 tahun gitu, apalagi 6 tahun kan aneh. Ayo Pak Manjo, how are you? Welcome. Good morning, sir. Thank you. Good You have morning. So how are you, Pak Manjo? I am good in this Good. morning. Okay, How good. are you? Alhamdulillah. I'm good, sir. Thank you for asking. Meet Mr. AK-47 and meet Miss Capricorn. Okay, Mr. Manjo, where you from, Pak? Now I live in Kalimantan because Okay, but I was from North Sumatra, okay, okay. Medan area. And what do you do, Pak? And what do you do, Pak Manjo? What do you say? What do you do, Pak Manjo? Maksudnya kerja what do Oh, you do? I I do for living in Kalimantan. I am Okay. someone teacher, Oh, you're a teacher, teacher. Nice. teacher random childrens. Okay. So in elementary? I can play music. I can Okay. to teach song to sing. But I am teacher the kind religion Christian. Okay. So elementary school, middle school, high I school? I have finished school theology. Ya, Bapak, what do you teach? Anak-anak SD, anak-anak SMP? Who do you teach? Enggak, Uh-uh. di luar kayak membimbing di luar sekolah. Oh, Bimbel. okay. So you're like doing like courses, ya? Yes. Private courses. Just like me then ya, Pak? Just like me ya, Pak Manjo? Okay, thank you. Same like me, Pak Manjo. So, Pak Manjo, if you have any students who want to learn English, we can cooperate ya, Pak? Okay. I Same. still studying English, but Yeah, English it's okay. not It's not okay, Pak. good. It's okay, Pak. Saya Yang penting, umur ya. umur 20 sudah menghafal-hafal kosakata tapi nggak bisa-bisa. Ya, karena Bapak nggak pernah dipakai untuk belajar yang lain, Pak. Karena Ya. bukan untuk hafal. Coba Bapak minatnya apa? Maksudnya minat Minat misalkan suka apa Bapak selain jadi guru? Apa yang Bapak suka baca olahraga, gitu?
Olahraga, terus apa lagi? musik, Musik, terus apa lagi? eh, biasa kasih-kasih apa bahan-bahan motivasi gitu. Nah, kalau Bapak suka suka buku motivasi, Ya, ya. Bapak suka? Bapak suka Ya, tentang cara mengolah mengolah pikiran sendiri, suka nggak? suka. Oke, Bapak saya kasih buku ya sekarang ya. Saya kasih informasi buku ya. Oke. Coba tolong Bapak pelan-pelan dengan penuh kesabaran, ketekunan, baca tapi rajin buka kamus ya. Rajin buka kamus, tolong pahami sesuai konteks ya Pak. Tiap kali ketemu kata yang nggak jelas ya. Oke. Ini tolong dicatat Pak. Ini bukunya udah tersedia gratis ya Pak. Oke. PDF. Karena dia udah berusia di atas 50 tahun. Jadi udah bebas dari hak cipta. Kalau nggak salah ini pengarangnya ya. Kalau nggak salah ini pengarangnya, terus dapatnya dari Internet Archive. Internet Archive itu banyak buku gratis yang berbobot. Tolong di Internet, screenshot. ya, Internet internet Archive. Ini aku archive. tulis ya, tolong dicatat. Ini aku tulis, Oke. tolong screenshot. Tolong screenshot. Oke. I want to Aku screenshot. Yes, please. Ini versi PDF-nya. Udah dapat? Nah, ini Udah. buku. Oke. Buku ini ada audiobooknya juga, Pak. Jadi Bapak bisa buka sambil ngedengerin. Jadi dibaca sambil dengerin itu otomatis Bapak dapat pelafalannya, terus gitu dapat ilmunya. Sekaligus praktekin bahasa Inggris Bapak. Power of Oke, your Oke, oke, Pak. oke. which is mind Setiap hari 2 jam ya, Pak. the internet. Oke, Setiap oke, hari 2 oke. jam ya, Pak. Sediakan waktu ya, Pak. Oke, sir. Buat Thank diri you. sendiri. Pak, coba sebulan ya, Pak. Janji sama diri sendiri, coba sebulan tanpa libur. Nanti lihat Bapak bahasa Inggrisnya langsung naik drastis atau enggak. The power of yourself. Ya, bukannya di Internet Archives. Jadi pas kita Google kayak gitu aja nanti dia keluar kok. The Power of Your Subconscious Mind, terus udah gitu Joseph Murphy, terus tanda tambah Internet Archive. Nanti filenya keluar. Filenya tuh PDF ya Pak. Jangan APK ya. Kalau APK itu jangan, bahaya. Oke, PDF. 2 jam sehari ya Pak. Rajin buka kamus, pahami kata sesuai konteks. Jangan paksain paham kata sesuai kemauan sendiri atau arti pertama. Makasih ya Pak. Oke, thank you. Your apa? Anything else Pak? Where are you from, sir? I was born in Jakarta Pak. Okay. Now, I'm in Belitung Pak. Belitung is. Yeah. I manage a homestay here Pak. Do you apa teacher? Ya saya Pak. Oh, Online tapi Pak. Private. oke. Atau offline juga tapi di Belitung. Halo Mr. Yas Kanafi. Yas Kanafi ya? Yes, Welcome. sir. Yes, welcome. Ntar dulu aku belum kenalin Crunchy Chip. Crunchy Chip, welcome. Hello, good morning, sir. Good morning. How are you, Crunchy Chip? I'm good. Good. Alright. So where are you from, Crunchy Chip? I'm from Solo, Mr. Pilar. Okay. Yeah, I like your name, Crunchy Chip. Keren namanya. Yeah. Nice So- to meet you, Mr. Pilar ya. Yeah, nice to meet you too, Crunchy Chip. Jadi Crunchy Chip di Solo ya? Yoi. So how's the weather there today? Solo gimana hari ini? Now is
Ya Cloudy lah ya. Cloudy. Okay. Cloudy. All right. Anything you want to talk about, Mr. Crunchy Chip? I'm good. Maybe Mr. yang Hanafi ya kali ya. Okay. Maybe he has a topic. Okay. Ya. Sure. Hang on. Thank you ya, Mr. Crunchy Chip. Yes, Hanafi. Yes, Welcome, Pak. Sorry ya, tadi aku loncat ke Pak Crunchy Chip soalnya dia duluan. Okay. How are you, Pak? Yes, Hanafi. Good. I'm good. Okay, and where you from? I'm from Tangerang. Tangerang. Yes. Can I know what you do, Pak? Just traveling. Oh, you're traveling. I mean, Yeah. is that your profession? I'm a teacher of elementary school. Okay, nice. Okay, how long have you been a teacher, Pak? For 3 years. Wah, okay, keren. In Tangerang, Pak? No, in Madura. Wow, okay, Madura. Nice. You have anything you want to talk about? I wanna talk about my experience in the Okay, go ahead. In the elementary school. Okay, go ahead. But Sir. I have Interesting. I have many problem with my conversation, sir, because It's okay, don't worry about it. because Ini tempat praktek kok. because I never study hard about English. Ya udah nggak apa-apa, ini tempat praktek kok bro, tenang aja. Yuk praktek lah, ceritalah. When I was be a teacher, I have many problem or what I want to explain about the subject with my student. So can you can you give me some solution how to be a good teacher? Okay, did you ever try to ask AI about that, Pak Yas Hanafi? Pardon me? Did you ever ask AI how to do that? Yes. Ya itu, AI bilang apa? Iya, karena AI itu kan buat mencerdaskan kita kan. Kalau gue jawab, kalau setahu gue kalau mau bikin muridnya tertarik sama subjek itu kita harus cari gimana caranya dia nggak bosen, sesuai usianya gitu loh. Jadi mungkin kita minta sama ChatGPT. Well agreed. Ya, terus kita juga harus tahu jam-jamnya. Jam pagi itu cocoknya kayak gimana? Jam siang, jam 10-an cocoknya gimana kalau ngajar? Setelah jam 1 tuh cocoknya gimana? Itu gue dapat ilmunya dari Mami Niar semalam. Mami Niar kalau mau cari yang Mami Niar yang ngajarin soal laundry. Tuh, dia bilangnya gitu. Jadi kalau ngajar tuh kita harus lihat waktu juga. Karena itu berkaitan dengan jam biologis manusia kan, sama lingkungan. Maksudnya posisi matahari dan lain sebagainya gitu. Itu ngaruh. Sorry. Terus begitu mungkin pakai games, Pak. Pakai games. Bapak ngajar apa, Pak? Di SD? Di sekolah? Read yellow book, sir. Hah? Yellow book? Apa itu Yes. yellow book? Yellow book to Kitab kuning, sir. Kitab kuning, sir. What is that? I don't know. I have no idea.
like It's regarding Arabian books. yes, So yeah, yeah, Arabian books. like that. That's Yes. there is no harokat Oh, you're on the oh, like okay, got it. like You're bald Arabic lah ya, Yes, huruf sir. Because gundul. Egypt Arabic yes, lah yes, ya, sir. kind of Because that. because I ever studied in the apa ya? Pesantren. Yes, like that. Pesantren The Islamic boarding boarding school, school. Yeah, boarding Islamic school. Yes, boarding school. Islamic boarding school, sir. Yes. Ya, ya. Wow, itu keren tuh, Pak. Jadi ya udah cari cara gimana caranya ngajar itu kitab kuning dengan cara fun, Pak. Hmm, Dengan cara fun. yeah, I Jadi have huruf many. gundul kan tuh ya. Yes, sir. I have many trouble in English because I'm beginner, sir. You're not a beginner, bro. You're not. Jangan bilang dirimu beginner terus, enggak. Sekarang aja udah nggak beginner kok. Bapak but nonton expert nonton bioskop? in Arabic, sir ya. Iya. Iya itu udah susah itu. Susah banget itu expert. Bapak itu ya bisa bahasa Jawa, ya kan? Bapak bisa bahasa Jawa nggak sih? Mm, not really, sir. Tapi bisa bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia, bahasa Arab, udah gitu bahasa Inggris. Itu udah 3 bahasa, bro. Ya, jadi jangan minder. Jangan bilang beginner. I study English just a few months, sir. Oke, oke. Ya pokoknya intinya rajinlah baca. Baca sesuatu buku atau apa gitu ya. Buku lah yang sesuai hobimu, Pak. Tapi rajin buka kamus, Pak. Coba deh sebulan. 2 jam sir. dari sehari. Can you give me how the uh, how the pastor in speaker how to be the best speaker, sir? Latihan, bro. Nggak ada jalan lain, bro. Nggak ada jalan lain. Nggak ada yang instan. Jangan mau dibohongin orang. Nggak ada yang kayak gini nih. Nggak ada. Sama kayak belajar bahasa Arab kan? Yes, please. Emang ada yang kayak gini. Bahasa Arab sama kan? Practicing with practicing by reading or practicing with Semua, bro. conversation, sir. Kok semua, bro. Kalau mau bener-bener canggih sejujurnya, makin banyak baca berarti makin banyak kosakata. Makin banyak mengarang, menulis itu makin menambah kosakata lagi karena kita dipaksa untuk cari kata yang paling pas untuk mengekspresikan diri sendiri. Dan ketika kita nulis itu yang komunikasi itu pikiran, hati sama jiwa. Itu ngobrol tuh bertiga tuh. Ini yang gue tulis bener apa enggak? Nah, semakin kita memahami diri sendiri, semakin kita bisa mengekspresikan diri sendiri, semakin otomatis pula kita bisa mengekspresikan diri ke orang lain. Yes. Jadi mengarang itu penting. Mengarang itu penting, membaca itu penting, ngobrol itu penting. Udah, tiga-tiganya tuh. Nggak ada yang instan. Itu jawaban jujur loh, bro. Penyakitnya satu, Pak. Males, kurang Males. motivasi. Sebenarnya lingkungan sih Pak. Kalau banyak yang ngomong Inggris kita lebih cepat. Betul. Tapi betul, kan Pak. Itu udah pasti. aktualnya kan di sini pada ngomong bahasa Indonesia atau enggak bahasa daerah kan. Nah, gitu-gitu tuh Ya. yang jadi masalah, ya kan. Kadang-kadang Ya. sih, kadang-kadang Pak kalau kita mulai pakai bahasa Inggris dibilangin sosok Inggris lu kayak Sok gitu. banget sih lo. Iya. Jadi gini, Cuek aja. Coba kita bro. lihat orang- Pede aja. Iya. coba kita lihat orang bule. Orang bule begitu ke Indonesia dia langsung tinggal di desa kalau perlu, ya kan? Yes. Karena dia pingin benar-benar immersive gitu loh, langsung nyelam. Gitu guys. Jadi kita orang bule aja mau kok kayak gitu, tinggal di desa, makan makanan yang tidak dia suka ya, belum biasa gitu. Apalagi kita. Halo ya gitulah ya. Bro, sorry, gue lupa, gue belum sapa Muhammad Taufik nih, Pak Muhammad Taufik dari tadi, maaf ya. Udah nyampe kantor belum, Pak?
Udah. Halo Pak. Heeh. Udah nyampe kantor belum? Enggak, habis dari keluar. Udah di rumah lagi. Oke, udah mau iseng wawancara sekarang nggak? Eh, boleh sih Pak. Sekarang mau. Boleh dicoba. Oke, posisinya apa yang mau dilamar? Able body. Oh, able body untuk ini ya, kapal ya. Yes. Able body itu maksudnya siap untuk melakukan apapun kan? Ya, jurumudi. Okay. So I'm going to ask you, can you please introduce yourself, Mr. What is your name? Taufik. Can you speak louder, please? Introduce myself. Yes, please. Thank you for give me opportunity, sir. Mm-hmm. Let me introduce myself. My name is Yes. Muhammad Taufik. You Uh-huh. can call me Taufik. Mm-hmm. I come from South Sulawesi, Indonesia. Okay. Mm-hmm. I was born 30 April 2000. So now I 25 years old. Mm-hmm. Terus? My position in the vessel as an AB. As an able body, okay. And what else? Everybody. What else? Maybe that's all for me, sir. Okay. Ada So tambahan. why do you want to join our company? Why? Why do you want to join this vessel? There's a lot of other vessels. Why do you want to join this vessel? Because before I already watch in your profile company, and then I'm interested to join your vessel. Okay. So what do you like about our company? Can you tell me what you like about our company? I get much information from my friend. Mm-hmm. My friend also joined in your company, Ah, and I see. I interested before about every 3 months. Every 3 months, I get the cuti juga ya bahasa Inggrisnya, sir. Leave. Leave. I get the leave, and then after 1 month in the home, we go back to working in the vessel. Okay, so you want leave every 3 months. Is that what you're saying? Yeah. Okay, but hang on. Before we talk about leave, I still want to know about you, Pa Muhammad. So you told me that you had a friend in our company, right? Yes. Can I know his name, please, or her name? Afdal. Afdal. What's his full name? Let me check. What's his full name, please? Muhammad Afdal. When did he go to work here? When did he come to work here? Do you know? Sorry. When did he come to work here? Since when did he work here? Is he still working here? Yeah, in the tugboat vessel. Darkwood? What? Darkwood Dark- vessel. Yes, tugboat. Okay, let me check. Oh yeah, I see. Muhammad Afdal, yeah. Muhammad Afdal. It says here that he's a very good employee. I'm going to be talking to him about you, okay? I'm gonna ask questions about you with Mr. Afdal here. Is that okay? Yes. Because I like Mr. Afdal. I think I met him a couple of times after the interview. So tell me, Pa Muhammad, what would you be doing in the next 5 years? Can you tell me? Can you imagine what you're gonna do in the next 5 years? Where you're gonna be at?
I will go do working for I do hard working for uh, kemajuan apa ya? To improve, to advance. Yeah, to improve the company. To improve the company, okay. Yes. How will you improve our company? Can you tell me how you're gonna improve our company, please? Maybe I can susah lagi bahasa Inggrisnya. Apa? Bahasa Indonesianya apa? Ayo bro, nggak apa-apa, nggak usah takut bro. Di sini bukan untuk nyari kesalahan, di sini untuk latihan bro. Iya. Nggak usah malu. Kita semua belajar kok. Jadi bahasa Indonesia ini kayak gimana, mau ngomong apa? Karena tadi udah masuk jebakan tuh. Udah masuk jebakan, kata bapak mau memperbaiki perusahaan. Nah, itu tertarik dong orang HRD. Iya. Nah, apa ini? Masuk jebakan dong, masuk jebakan Batman. Sekarang gue tanya balik, lu mau ngasih apa ke perusahaan ini? Coba. Bahasa Indonesianya apa bro? Mungkin lebih fokus ke apa yang visi utama company. Oke, jadi gini, kalau misalkan udah masuk lubang jebakan Batman itu, bilang aja, saya akan lihat apa-apa aja yang bisa diperbaiki guna meningkatkan kinerja, proses bisnis, keamanan, keselamatan, gitu aja udah selamat deh. Udah selamat tuh kayaknya. Karena kan posisi kita kan bukan manajer, bukan direksi juga, tapi sesuai porsi kita jawabnya. Terus I ask you, itu kan buat perusahaan. But what about for yourself gitu? Where do you want to be in the next 5 years? Bapak pingin ada di mana dalam 5 tahun ke depan? Bapak mau ngapain? Where do you imagine yourself in the next 5 years? Do you know what I'm asking about, Pak Muhammad Yeah. Taufik? Yes. Jadi gimana? Kira-kira Bapak 5 tahun ke depan tuh membayangkan diri Bapak tuh di mana? Dalam posisi apa? Sebagai apa? Yeah. Tanggung jawabnya apa? Kapasitasnya apa? Maybe I wanna stay in her company Oke. to get more experience here, and then Wah, ada ayam. Gain more experience and then what, Pak? get more experience and stay for long time here, Oke. because I don't wanna move from one company to another company. Okay, you don't wanna be like moving all the time, yeah? Yes, I wanna stay only one company. Okay. So are you just going to be an AB for the 5 years here? Only AB? Or do you want to level Maybe up? I wanna improve up. I wanna improve my skill with lanjut sekolah apa ya, Pak? Taking further education. Yes, taking program education. What kind, Pak? What kind? What time? What kind of education are you going to take? Oh yeah, to improve to the next level
Oh, so you're going to take courses or courses, I mean? Yes, to the next Okay, level. right, nice. So how long do you plan to be an AB? How long? How long do you plan to be an AB before you go up another level? Maybe 3 years. Okay, 3 years is more than enough for you? Yes, 2 or 3 years. Okay. Okay. So, what about if we ask you to like help teach other new recruits? Would that be possible? I mean, besides you doing your normal job, we want you to mentor our new seamen. Is that okay? Sorry, Pak. So, besides working on your normal job and duties, is it acceptable if we give you other duties besides your normal ones? Is it Dikasih kerjaan okay? lain gitu ya, Pak? Yeah, is it okay? Yes, okay. Okay, what about if we ask you to mentor your juniors? Is that okay for you to mentor? Like when there's new recruits coming, when there's new recruits on the ship, would you like spare your time to help teach them? Uh, Is that okay? okay. Okay. So how much do you want for salary, Pak? For salary, maybe we want to open discuss about this. Yeah, so how much do you want? Uh, I only join in your company salary. Hmm? Okay. So you're telling me that you're going to accept the standard of the company. Is that Yes, it? yes. Okay, so how many leave days do you want? Leave. Hmm. Leave Maybe itu one. cuti, bro. Yes, maybe one month enough after working 3 months. Okay, okay. Okay, and what about transportation? Do you expect us to pay for your flights and stuff like that? About transportation, I only join also in your company. If company give me, Oh, okay, you will follow the company policy. yes. Is But that if right? we already stay for a long time, maybe company I will take a little transportation for company. Okay, okay, okay. That depends on your level and how many years you're gonna be working here, okay? Is Yeah. that okay? Okay. Okay, do you mind if we place you in like cold regions? Do you mind if we put you in like Europe? Uh, join in Europe? Mm-mm. Yes. It's okay? Yes, that's okay. Okay. So if we place you in Europe, then probably we'll pay for your airfare to and from Indonesia. Is that okay with you? Okay. Exactly. So what was your friend's name again? Taufik. No, no, your friend's name. Oh, Afdal. Huh? Afdal. Afdal. Yeah. Okay, I'm gonna be talking to Mr. Afdal soon, and then if we are going to move further in the process of recruitment, I'll be calling you like in 2 days. Yeah. Okay, All sir. right. Is that okay with you? Exactly. Okay. Thank you very much, Mr. Taufik.
Okay, sir. Jadi Pak Taufik udah tahu dapat gambaran kan? Iya, iya, iya. Bapak harus nyiapin apa aja udah tahu kan? Iya, Pak. Masih Bapak masih pertama sih dalam bahasa Inggris jadi agak ini. jadi banyakin latihan Pak. Tapi jangan latihan contoh sehari-hari Pak. Bapak harus baca pertanyaan dan jawaban sesuai dengan apa yang akan diwawancarai. Coba minimal itu dulu. Iya, iya. Dan didukung dengan baca bahan topik keterampilan yang Bapak perlukan sebagai AB, sebagai Ibu Bari. Oke, saran aku itu prosesnya minimal 6 bulan Pak. Bapak belajar itu dalam bahasa Inggris. Bapak harus sendiri 2 jam sehari. Pakai kamus. Minimal bro, ya. Nggak ada yang dadakan bro. Iya. Mbak, kalau bisa minta ini, Pak, tambahan pas perkenalan diri itu apakah masih perlu ada yang ditambah atau gimana? Enggak. Malah coba cari yang paling penting aja. Nama saya Muhammad Taufik. Iya. Udah gitu saya belajar di mana, institusi mana. Jadi anak buah kapal itu belajar di mana? Karena siapa tahu itu namanya nama terkenal kan. Hmm. Saya tertarik join vessel ini karena saya tahu A B C D E tentang vessel ini dan perusahaannya. Saya juga suka visi misinya. Gitu aja langsung. Gak usah kebanyakan ngomong informasi saya berasal dari daerah ini. Itu kan ada di CV. Pertama-tama gini. Pertama-tama adab dulu Pak. Jadi pertama-tama masuk ke ruangan wawancara, berdiri dulu. Sapa. Iya. Good morning, good afternoon gitu. Lihat semuanya, ada berapa orang nih yang mau wawancara? Ada 3 orang. Semuanya ditatap. Semuanya ditatap sambil ngasih bahasa tubuh menghormati gitu ya. Yes. Okay. Terus tunggu sampai dipersilakan duduk Yes. gitu. Baru setelah dipersilakan duduk barulah duduk Uh-huh. gitu. Kayak gitu super santun lah, super sopan dan super santun lah. Oke, oke, Pak. Oke. Oke, jadi kita otaknya bermain gitu. Jangan grogi. Bayangin, nah satu lagi. Sebelum wawancara, biasakan latihan bermain di dalam kepala. Iya. Apa yang akan terjadi di wawancara itu. Iya. Jadi tiap hari itu paling nggak 10 menit coba. Bayangin prosesnya kayak apa. Karena kalau setahu gue, atlet-atlet yang jago-jago nih di olimpiade maupun di basket gitu maupun petinju maupun siapapun yang profesional dan juara dunia itu mereka memainkan apa yang akan terjadi di dalam kepala pakai imajinasi tentang hari H yang mereka akan jalani. Oh. Jadi mereka tuh dimainin tuh prosesnya tiap hari. Oh iya, kalau gue ketemu situasi ini, gue otomatis akan begini. Kalau gue ketemu gini, gue akan begini gitu. Itu dimainin prosesnya. Oke bro? Iya, kadang-kadang sih kalau baru-baru gini kadang nervous, Pak. Ya karena Iya, gitu, karena kalau masih iya susah tapi dihadapi itu. betul makanya kan gue bilang kan belajar tiap hari 2 jam terus gitu coba berimajinasi apa yang akan terjadi itu membuat kita lebih siap bro, nggak kaget. Iya. Kalau perlu temenmu sama dirimu latihan berdua Oke. kayak tadi aku sama Pak Taufik gitu ya. Iya. Nah kalau Pak Taufik mau juga aku bisa nyiapin bahannya kalau mau bahan wawancara terus wawancara 1,5 jam sama aku. Kalau mau itu 300.000. Kalau mau, tapi daftar pertanyaannya sama jawabannya nanti aku kirim ke Pak Taufik juga. Cuman Boleh, Bapak harus rinci. Ya, Bapak harus rinci vesselnya apa, perusahaannya apa,
situsnya ya, cita-cita Bapak apa 5 tahun ke depan, sama posisi apa yang Bapak lamar. AB itu apa? Nanti aku cari tahu AB itu apa sih fungsinya. Terus udah gitu Bapak mau jadi posisi apa di 5 tahun ke depan. Itu nanti aku cari tahu juga nanti posisi apa yang Bapak akan pegang di masa depan. Jadi itu semua istilah-istilah bahasa Inggris yang berkaitan dengan posisi sekarang sama posisi 5 tahun depan harus ada, ya. Sama keterampilannya juga harus ada. Jadi bukan hanya istilah, tapi keterampilan yang Anda butuhkan, Bapak Taufik butuhkan itu 5 tahun ke depan tuh dibahas juga. Dan itu harus Bapak follow up. Jangan sampai Bapak beli 300.000, latihan sama saya wawancara sejam, 1,5 jam, udah gitu Bapak lupa. Nggak Bapak praktekin, karena itu nanti insya Allah itu 42 topik, Pak. 42 topik dipecah dalam 126 topik, subtopik. Nah, Bapak itu udah bayar mahal 300.000, itu Bapak harus pakai tiap hari. Bapak ngerti ya? Maksudnya di dalam subtopik itu nanti ada ini. Ada keterampilan-keterampilan yang harus diasah untuk kedepannya, 5 tahun ke depan. Nah, kalau jadi tolong WA ya. Kalau jadi tolong WA, nomor aku kan ada di profil ya. Oh ya Pak, oke nanti saya. Oke, thank you ya Pak. Anything else Pak? Anything else Pak? Yes, maybe enough sir. Alright, thank you. Kita ngobrol sama ke calcium hydroxide ya. Calcium hydroxide, welcome. Morning. Good morning, ma'am. How are you? I'm good, thanks. Thank How you about too. you? I'm good, ma'am. Thank you for asking. Thank you for joining in the live ya. Yeah. I'm really So, excited to kakak, join the conversation. yay! Kakak mau ngapain sekarang? Mau ngobrol apa? What do you want to talk about? Mm, mm, what do you suggest? I don't know. Actually, I'm joining the conversation because currently I've been applying to interview in scholarship, so I want to Mhm. improve my the knowledge about the interview. Okay. Okay, so basically you're going to study for a master degree? Yes. Okay. What field, ma'am? Oral pathology. It's a Wow. dental. I'm a dental Yeah, student, yeah, so yeah, I yeah, want yeah, to yeah. pursue master degree in oral pathology. Okay. Wow. Okay, my suggestion is, did you already know the university that you want to go to? Actually, I'm accepted in Queen Mary University of London now, Wow. but I've got LOA there. So Letter of acceptance, I yeah. ju- I just need to to get the scholarship before Okay. I So what was it? Is that Shivening award? Shivening? LPDP actually. LPDP. Okay, so then you Yeah. have to know what my suggestion is. You can like did you ever contact your dean at the university that you want to go to? Actually, not the dean, but the admission. Go talk to the dean. Oh, okay. Email the dean, and then ask him like, what do you think I should be learning later on at the university? Should I get accepted by the scholarship? Gitu. Jadi nanti Okay. mungkin deannya itu akan ngasih masukan-masukan. Lu nanti mendingan lu belajar fokus ke sini buat Indonesia misalkan atau apa kek gitu kan. Nanti itu bisa Okay. dibawa tuh. Bisa dibawa emailnya, dikasih tunjuk ke pewawancara yang misalkan nanya, lu udah ngapain aja untuk persiapan? Ini lo, gue udah ngomong sama dekan. Dekan itu Oh, nyaranin gue gini gitu. Mungkin itu bisa ngebantu untuk dapetin okay. beasiswa, ya enggak? Okay. Yeah. Terus udah gitu apa lagi ya?
Ya bahasa Inggrisnya IELTS-nya diperbaiki, ditingkatin. IELTS-nya sekarang Oke. berapa? IELTS-nya 7, cuman emang speaking-nya masih 6 sih. Jadi makanya itu pengen latihan conversation to Alright, improve my speaking skills. alright. So yeah, so go practice more. Maybe you have friends that want to also go get a master's degree in the UK, in Australia, in America. Maybe you can practice with them. Okay, okay, I'll try to practice Yeah, with them. Actually, it's my yeah. first time to talk to stranger, All so right. yeah, I need more conversation skills. But I think you're doing quite well, man. I think you're doing quite well. Not really, and my vocabulary is not really much that much. Yeah, but I think it's just because of a matter of practice, Kak. You just need more practice, udah. Yes, of Ya udah. course. Yeah, 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 sure. Yeah. Okay, So if thank you you for the find a life advice. that's you're welcome. If you find a life that is good, just join. Yeah, I'm of gonna try course. going on live every day at around 5 or before 6 a.m. Yeah. Okay, okay. I try Okay. to Yeah. note that. Yeah, and then maybe you Okay, can thank you. utilize. Okay, okay. Thank you to. Any more questions, guys? Ini si Yaskan Nafi. Yaskan Nafi, any questions? Want to talk about something? Okay, thank you. Thank you, Welcome, sir. Kak. Welcome, Kak. Actually, I wanna ask, something, sir. But when I hear calcium speak, I'm not confident. Ya, dia udah canggih soalnya. Yes. Ketahuan. Levelnya udah canggih tuh, cuman kurang pede aja. Pak Taufik tuh levelnya yang diincer tuh yang kayak kakak ini ya, kakak kalsium hydroxide. Crunchy Chip, oke, makasih Crunchy Chip, welcome, see you. Ini siapa yang mau naik? Yuk, ada lagi nggak yang mau latihan wawancara? Ayo, coba. Atau yang ada yang mau ngobrol, atau yang ada yang mau curhat, boleh. Siapa tahu bisa dibantu teman-teman di sini nih. Hey guys, Capricorn, anything Capricorn? Atau keep a low profile, welcome. Hello. Hi, Yep. welcome to the live. Oh, thank you for having me here. Yeah, so what do you want to talk about? So let's have a topic to talk Pardon? with. No I'm particular sorry. topic. Is my voice is audible in yours? Yeah, it's audible. Now it's audible. So, you have any Yeah. topic in mind? No, but I just wanna talk with the people here, like All you, right. sir. Yep. Okay, thank you for joining. Yep. Thank you for joining. Okay. So we're gonna wait. We're gonna wait for another person to give a topic, I guess, because I'm quite blank at the moment. I don't know what Okay. I'm gonna share or talk about. AK-47, do you have anything in mind you want to say? I don't have any idea, but I have interest about interview preparations. So I'm very Yeah. Okay. interested. You're really interested. Okay. Good. Yes. You can contact me. You have my number already. Okay, I got it. I got it. Okay. Do you want to practice right now? Go ahead. Yes. Yeah. What do you want to practice about? What position are you gonna take? Actually, I already have my British certification standard for oil and gas, and I'm Mm-hmm. just waiting for interview. I don't know when, but I just need to prepare myself. Yeah. So Yeah. for oil and Yeah. gas Yeah. But industry. for what position, Pa? But Yeah. for what position?
magnetic particle testing inspector and also penetrant testing inspector. Oh, I don't know about that. Sorry, I Yes, gotta yes. look into it. I gotta look into it. But let me just try it. So, what company are you gonna uh, apply for? Maksudnya bidang perusahaan apa? E- What kind of field are they working in? yes. Mining? No, no, no. Oil and gas constructions. The company names Oh, is construction. Saipem. Saipem So, what's your special? Huh? Italian oil and gas. Okay, okay. So, posisimu itu pekerjaannya apa sih bahasa Indonesianya? Itu dia kita ngecek weldingan, Mbak, dengan metode Oke, tidak oke, merusak. Iya. Itu oke, mirip-mirip dengan welding inspektor sih, mirip-mirip, cuma oke, agak oke. beda sedikit. Karena pakai peralatan lebih canggih sama kadang-kadang berada di underwater ya. Not really, bukan, beda Oh, itu. kan. Kalau itu Beda. welding underwater. Kalau Pak AK-47 welding apa? Dia itu kita ngebangun modul yang akan digunakan buat ngedrill minyak di tengah laut, Pak. Ya, berarti underwater dong, bro. Iya, iya. Cuma dibangunnya masih di darat, Pak. Kita Darat, oke. kerjain. Yes. So, let's pretend that you're going to apply for an Italian oil and gas construction company ya. Yes, yes. Okay. So, welcome to the interview, Pak AK-47. Can you please introduce yourself? Okay. Good morning, Mr. Mo. Good Let me morning. introduce myself. My name is Yes. Adventino Kurniawan. Just call me Advent. I'm Okay. from Batam. I was born Okay. in 1995. All right. In December. Ngeblank gua. Lanjut. Ayo, Okay. latihan ini. Born in December. I was born in December 8, 19. Yes. Yeah, and where did you study before to become like a welder? Actually, I'm not a welder. I just graduated from vocational high school, Okay, vocational high school. And Yes. what's your specialty? automotive. Automotive. And Yes. why are you applying for this job? Because my brother work in this field, so I have a dream and interest like my brothers did. Okay, so tell me about the job that you want. What is it? Explain your job that you want to do. Okay, Describe it. so right now I work as non-destructive testing, and by using magnetic particle testing method. So when there is request for us to inspect weldings, we need to use magnetic stuff or gear to looking for any defects inside of weldings. And how do you do that? By the electromagnetic field? Yes, Is that yes, that's correct. all right? So do you like use sensitive cameras and stuff like that? Sensors? Actually, not sensors, like the name of the alat namanya apa ya, Pak? Equipment. Iya, the names of Equipment. equipment is yoke. Okay, yoke. Okay, We okay. will use this yoke by using electromagnetic energy to find the defect. Okay, so you're going to find micro cracks. Is that it? Yes, Okay. there Okay. are so many type of defects, just not only micro cracks, like undercut, porosity, and also Corrosion. Okay. And then what else? undercut.
What is undercut? Can you explain undercut to me? Undercut is a defect that is close between wealth and materials. Oh, I see. So the connection, the strength between the weld and Yes. the original connection, the original surface must be strong, and then that's what Yes, you're sir. Yes, sir. worried about. Okay, all right. So, are you willing to undertake like around 1 to 2 months specific skills training at our company? Pardon me? Are you willing to undergo 1 or 2 months of specific skills training in our company? No, I don't mind, sir. Oh, you don't mind? Okay, I thought you Yeah. didn't want to. If you didn't want to, there's no way you're gonna get in there here because we're like an Italian company. You Yes. know the quality of Italian products, right? Yes. You know Vespa, you know Lamborghini, Yes. you know us, right? Okay, so we The want high quality is quality number people. one. Yes. We want high quality employees who give high quality results. Yes, sir. Okay, because it involves millions of dollars and the safety of people, the lives Okay. of people. That's more important. The Yes, sir. safety of our employees, the safety of our employees is very important to our stakeholders. Right now. Okay. Can you understand? Okay. Yes. So where does your brother work? What company? I don't know exactly the company's name, but right Mm-hmm. now, my brothers are twin. Okay. Wow. So the one works in Angola, Africa, and another Okay. one work Wow. in, I forgot the city. I'm sorry. Okay. All right. No Sorong, problem. Sorong, Sorong, West Papua. Sonam. Okay. So if you can give me their names later on. Maybe I can check in the uh, database of our company. Who knows? We know them because we Okay. like to Uh, watch because we communicate with other companies in terms of manpower. Maybe okay. they're well known or something like that. Okay, Mr. Mo. My brother's name are Mario John, and Mm-hmm. another one John Christianus. All right. So I'm gonna like check them out. Yeah. Is that okay? Do you mind? No, I don't mind. All right. All right. Thank you for that. So I'll be calling you like in a couple of days. Yeah. To tell you about the further steps. Yeah. Okay, Mr. Mo. Okay. Thank you very much. You're Nah, welcome. selesai. Nah, itu udah ngalamin sendiri lah apa tuh kekurangannya. Ngeblank, Pak. Ya. Jadi banyak latihan ya. Oke, siap. Karena itu doang tuh obatnya. Sama yang tadi bayangin apa sih yang akan terjadi di wawancara. Tapi Tiap Pak, hari tuh diputer. dari saya describe cara kerja dari ininya gimana, Pak? Kira-kira? Masa equipment aja nggak tahu peralatan. Iya, itu lost word, Pak. Ya, kalau dibiasain, dipraktekin, dilatihan setiap hari sendiri, itu insya Allah bisa kok. Oke? Latihan setiap hari, bro. Oke, Pak. Baca tentang uh, profesimu atau tentang apa aja lah yang menarik minatmu. Mungkin nanti dirimu mau berwirausaha, ya baca aja tentang Yes. wirausaha. I just bought a book written by Rolf Dobelli. The title is The Art of Thinking Clearly. So I'm just Oke. reading the book. Ya, good. Bacanya bersuara ya, bro. Oke, Mr. Mo. Mm-mm. Atau kalau masih perlu dibantu pelafalan ya ada nggak audiobooknya? Beli audiobooknya atau nonton audiobooknya di YT, terus sambil baca, sambil dibaca. Oke. Okay. Alright. Anything else? I think Anything else? I think it's
enough for me, Mr. Mo. Oke. Oke, thank you ya. Oke, Kavina welcome. Kavina ada nggak? Oh, lagi nggak ada. Jadi kalau Kak Adventino sama Pak Muhammad tuh mau wawancara, latihan wawancara sama gue sejam 1,5 jam gitu sama daftar pertanyaannya, tolong WhatsApp ya. Tapi Itu kasih tahu infonya yang lengkap. berapa lama tuh, Pak? Ya 1,5 jam wawancaranya. Oh, 1,5 jam. Jadi, Iya, paling 10 sampai 15 pertanyaan. oke. Terus nanti detailnya saya kasih tahu Bapak, nanti Bapak Ya, cari sendirian. riset. Gimana Aku gimana. cari riset dulu. Aku berusaha riset dulu posisinya apa. Nanti juga kasih tahu mau ngapain 5 tahun ke depan, Pak. Jadi semua istilah-istilah yang diperlukan itu yang untuk mendukung saat ini sama 5 tahun ke depan tuh kita coba kaitkan gitu loh. Oke, Pak. Sama kalau bisa sekalian yang itu yang gue bilang yang 42 topik itu. Kalau yang wawancara kan beda. Yang 42 topik berbeda. Itu Wawancara kan maksudnya 42 topik itu kita pilih ya, yang enggak, nanti gue yang pilihin. Tapi nanti gue double check ke Pak Adven, Mas Adven. Ini gue sodorin nih setelah kan gue udah tahu posisi yang mau dilamar apa, cita-citanya apa ya kan, 5 tahun ke depan. Itu nanti gue susun kayak 42 topik utama. Habis itu kalau 42 topik itu disetujuin, gue breakdown ke 3 subtopik masing-masing. Jadi ada 126 subtopik. 126 subtopik itu berisi istilah-istilah sama keterampilan-keterampilan yang harus dipelajari tapi dalam bentuk percakapan. oke, Pak. Paham. Jadi kita kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tapi ngebahas tentang subtopik itu. Ya kan? Ngerti nggak? Jadi dapat speakingnya, dapat istilah-istilahnya, dapat keterampilan-keterampilan yang harus di follow up. Gitu, Bro. Tapi itu belum termasuk privatnya. Itu baru bahannya. Misalnya, Pak, Jadi kalau saya fix nih, misalnya mau ikut interview preparation lah gitu kan. 300.000. Iya, iya. 10 sampai 15. Oke, Pak. Itu misalnya nanti kan saya prepare dulu tuh, susun kata-katanya gini. Enggak. Enggak ya? Enggak, gue yang nyusun 10 sampai 15 pertanyaan, lo belajar sendiri. Iya, iya. Terserah lo mau belajar apa enggak gue bocorin tuh pertanyaannya. Bisa gua lah ya nanti ya jawabnya ya. Iya, Gua sebisa-bisanya cobain dulu. dirimu. Kan bisa kan ketahuan tuh, wah ternyata gue gagal nih di wawancara sama si Pilar, gitu kan? Bisa jadi kan kayak gitu kan? Atau bisa jadi berhasil. Tapi kalaupun gagal nanti kan pertanyaannya dikasih ke Mas Advan. Pertanyaannya dikasih ke Mas Advan, terus sedikit tuh jawabannya juga dikasih ke Mas Advan. Penyakitnya itu, Pak, sering ngeblank, Pak. Padahal udah Iya, paham nih, makanya. mau ngomong ini nih, cuma Iya. tiba-tiba ngilang, Pak. Iya, jadi tinggal latihan aja. Nah, itu jadi patokan tuh. Itu kan cuma buat wawancara, ya kan? Iya. Tapi kalau mau untuk profesi, untuk jauh lebih ke depan, 5 tahun ke depan itu 42 topik kalau mau. 42 topik itu bisa dibeli bahannya 250.000 aja. Bahannya aja. Belum privatnya, tapi privatnya itu 2,5 juta. Tapi nggak juga sih kalau cuma butuh 8 sesi boleh, 8 sesi. Biasanya sih 8 sesi orang udah Hah? Setengah harga Apa? tuh. 8 sesi. Iya, ya sekitar 1 jutaan. 1 juta lah, tuh 1,2 lah sama bahan. Jadi mendingan yang ambil yang 21 sesi sih, dapat banyak. Cuma biasanya 8 sesi itu udah pada bisa jalan sendiri kok. Rata-rata murid gue udah 8 sesi kalau dia memang betul-betul serius ngikutin cara yang terbaik gitu ya. Mau buka kamus, mau memahami kata sesuai konteks, mau follow up istilah-istilah sama mau follow up skill-skill itu biasanya 8 sesi udah.
udah bisa sendiri. 21 sesi itu cuma buat ngebangun kebiasaan aja. Supaya Iya. dia merasa rugi. Ah, gua hari ini belum belum latihan nih, padahal gua udah bayar pilat 2,5 juta kan mahal, mendingan That's gua latihan tiap hari sendiri juga gitu loh. Jadi nggak jadi nggak kebuang gitu loh. Setelah privat langsung udah selesai kan sayang. 2,5 juta kan mahal. Sengaja biar nyesel kalau nggak dilanjutin. Bukannya itu investasi juga, Pak? Ya itu investasi juga, cuman orang kan biasanya mikirnya bandingin sama yang 29.000 per bulan kan, jadi susah. Gimana dong, Soalnya gue Pak, mau bersaing. Hah? soalnya Pak yang saya ngambil sertifikat nih malahan hampir 50 juta, Pak. Investasi juga tuh. Ya, ya, tapi kan investasi terbesar kan adalah bahasa. Tanpa bahasa kan nggak dapat sertifikat itu kan. Iya. Jadi kalau misalnya modal 2,5, kalau kita niat oke sih Pak itu Pak. Iya, kalau gue bilang murah karena yang lainnya tuh 3,5 juta bro. Affordable sih Pak. Iya, kalau di Google coba deh, privat bahasa Inggris 20 sesi itu 3,5 juta. Tapi nggak seperti yang saya tawarin, nggak sesuai profesi. Mungkin cuma standar doang, standar grammar sama contoh kalimat. Kalau gue kan sesuai penggunaan. Lebih ini ya, spesifik ya. Iya, lebih spesifik dan lebih ya kalau dia mau memanfaatkannya memang lebih bermanfaat kan. Karena ada keterampilan juga yang harus di follow up, ada istilah-istilah yang harus dikuasai. Dan itu ngebangun kebiasaan. Jadi ada murid gue yang kalau kalau lagi latihan tuh nggak mau, suka ngeskip kata sengaja tuh, kayak gue nggak ngeliat gitu. Gue incer, lu kok nggak dibaca kata ini, kok lu nggak terjemahin? Itu karena kebiasaan buruk. Nanti kalau dibawa-bawa terus sampai ke dia mau ngelamar beasiswa kan ketahuan tuh. Kalau itu kebiasaan buruk itu, dia sengaja ngelengkap kata gitu supaya nggak usah nerjemahin kata itu gue cecer karena memang dia udah bayar gue, ya nggak, dia udah bayar gue kan. Iya sih. Sebenarnya Kalau gue ngebiarin dia, uh-uh. sebenarnya karena malas nyari aja tuh Pak. Iya, Padahal dia sengaja tuh lagi baca kalimat itu pas dia terjemahin dia lengkap sama dia kata itu. Enggak, gue nggak kasih, enak aja. Karena kasihan, dia kan mau S2, S3 beasiswa. Kalau dia punya kebiasaan buruk itu gimana gitu kan? Apakah mungkin kalau punya kebiasaan buruk yang cuman remeh-temeh gitu, masa cuma gara-gara masalah remeh-temeh gitu nggak dapat beasiswa? Itu kan remeh kan itu sebenarnya karena kebiasaan aja kan, males. Oke Pak Taufik, masa gara-gara itu nggak dapat beasiswa gitu. oke lah Mister Mo, nanti misalnya nanti saya tinggal japri Bapak aja ya. Ngubungin. Oke Oke, Pak. thank you ya Pak. Makasih Guys, banyak. anything, ya sama-sama. Pak Yaskan Nafi, ada yang mau ditanya Pak? Atau mau ngobrol sesuatu sebelum aku end live nih? Kak Vina juga. Kak Vina, kalau ada yang mau ditanya, mau ngobrol, yuk. Kalau enggak, aku end live, boleh nggak? Kak Vina, anything? Hello. Ya, Pak So, Hanafi. thanks for inviting me to this live. So I Oh, don't know thank you what's the Vina. topic before. Just I want to continue. I want to join this live. I want to know what is the topic first, and then There was, so far I get your topic. And for ya me, itu tadi I didn't have any wawancara aja question bro. for you. Yeah, thanks. I don't have any Oke, question. thank you Pak. Makasih banyak ya Pak. Okay, thank you, sir. Okay, so Mr. Hanafi, anything you wanna say, anything you wanna ask before I end the live, please? nothing, sir. Nothing ya, oke. Kak Alin, maaf ya Kak, ini aku naikin sebentar deh. Soalnya dari tadi nih kayaknya. Ya udah, when beach kite, aduh, maybe I'll go live again later on ya, Insyaallah.
Kak Alin, anything I can do for you, Kak Alin? No, langsung hilang. Oke deh. Ya udah Pak Hanafi sama Pak siapa? Bacanya siapa sih? Kecil soalnya. Wifa ya? Wira, Kak Wira. Kak Wira, ya aku izin ya. Kak Alin Sure, tadi sure, sure. tadi koneksinya turun ya Kak Alin. Nah, ini Kak Alin balik lagi bentar ya. Siapa tahu mau ngobrol sesuatu. Kak Alin. Hello, Kalin, sir. good morning. Hi, how are you? I'm How are good. you? What do you want to talk about? Do you have anything you want to talk about? Nggak ada? Oh, langsung ini. Kak Alin. Hello. Hi, you want to talk about something, Kak Alin? Nggak ada, Kak Alin. Koneksinya kayaknya kasihan. Sayang koneksinya. No signal, sir. I think so. Kak Alin, maybe next time ya Kak Alin ya. Kak Alin, itu nongol lagi tuh. Kak Alin. Kak Alin, Come on, Kak Lim. koneksinya kayak. Kak Alin apa kabar? Kak Alin susah. Kak Alin pendaki sejati. Apa sih? Kak Lim, say something. Emang suka Hello. Emang Kak Alin suka naik gunung ya? Bentar lah, aku lihat dulu profilnya. Kayaknya iya deh. Nggak kelihatan. Ya udah Kak Alin, ada yang mau diobrolin nggak? Ih, Kak Alin nih kayak gitu ih. Nongol hilang. Ya udah guys, aku end live aja ya. Kak Alin, nanti next time ya Kak. Mungkin ntar sore atau enggak ntar malam jam 10-an kali. Kalau gue nggak capek, nggak ngantuk. Thank you ya guys, Pak. Where are you Pak going, Wira. sir? Where are you going, sir? Tidur. Sleepy. Oke guys, Yes. makasih ya guys. Kenapa Pak Hanafi mau ngomong apa? Udah? Enough, sir. Oke, makasih ya. Bye, have a Okay. nice day guys. Yang di chat room Okay, makasih ya you too. guys. Have a nice day. Ya, have a nice day. Ya, thank you guys. Kak Alin, dadah. Kasih Kak Alin.